observasi kelas dengan salah satu ustadz di SMA 5. Di sebelah saya hadir Ustadz Anwar yang akan saya observasi nanti kegiatan di lapangan. Monggo Ustadz Anwar bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairul Anwar, SPD selaku guru pengampu PJK di jenjang kelas 10 dan kelas 11 di SMA 5 Surabaya. Ustadz Anwar, kalau nanti kita observasi kelas dulu ya sebelum menuju ke lapangan. Nanti kelas yang akan kita observasi kelas berapa Ustadz Anwar? Kelas 10. Kelas 10 misalnya. Ustadz Anwar di kelas 10. Kelas 10 itu berarti Ustadz Anwar ada di mata pelajaran pendidikan, olahraga, dan kesehatan PJOK. Benar. Ustadz Anwar untuk durasi jam mengajarnya? Untuk durasinya itu 2 kali 45 menit saja. Berarti 2 jam pembelajaran. 2 jam ya, pembelajaran. Iya. Untuk tujuan pembelajaran seperti apa Ustadz Anwar? Tujuan pembelajaran di kelas 10 nanti ini yaitu bagaimana siswa itu bisa melakukan gerakan seperti passing atas, passing bawah, kemudian gerakan servis di dalam permainan bola voli. Dan hal ini termasuk dalam TP 1 yaitu olahraga dan permainan. Saya ulangi ya Ustadz, nanti yang akan diajarkan Ustadz Anwar yaitu pada TP 1 nih Ustadz ya. Siswa bagaimana mampu melakukan atau mempraktikkan passing bawah, passing atas, servis dalam permainan bola voli. Ustadz Anwar, terkait dengan dari melakukan kegiatan di permainan bola voli tadi, apakah ada materi sebelumnya dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan Ustadz Anwar? Kalau materi sebelum yang saya berikan di materi nanti itu ada senam lantai, lompat kangkang, sama lompat harimau. 2 gerakan itu kemarin yang saya berikan ke anak-anak sebelum materi. Dan ada kaitannya lompat, nanti voli juga kan lompat, ya, seperti ya nanti di teknik lanjutannya seperti smash dan sebagainya. Seperti itu sudah. Terkait yang kedua terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai Ustadz Anwar di kelas 10 seperti apa Ustadz? Paling tidak anak-anak ketika mereka sudah selesai TP-nya, yang ingin saya capai yaitu kemampuan kognitif. Bagaimana anak-anak itu bisa mengerjakan dan memahami ya, dan menganalisis teori-teori yang ada dalam permainan bola voli. Contoh kecilnya, ketika mereka ada pertanyaan yang bentuknya bold, itu mereka bisa menjawab. Jelaskan apa dan bagaimana cara melakukan teknik passing. Itu anak-anak bisa menjawab. Itu di ranah kognitifnya. Kemudian di ranah psikomotoriknya atau psikomotornya, bagaimana peserta didik itu bisa melakukan gerakan passing atas, passing bawah, dan servis dalam permainan bola voli. Yang terakhir terkait dengan kemampuan afektifnya yaitu sikapnya. Yang pertama yang kita tekankan yaitu kedisiplinan. Yang kedua tanggung jawab. Contohnya apa? Contoh kecilnya tanggung jawab ya ketika mereka selesai melakukan permainan bola voli mereka mengembalikan alatnya di tempat. Itu yang penting, yang 3 hal itu yang nantinya ingin kita capai di pembelajaran PJOK materi bola voli. Seperti itu saudara. Berarti kalau dari tagihan area yang ingin dicapai psikomotor, berarti keterampilan siswa mampu mempraktikkan passing atas, servis dalam permainan bola voli. Nah, apakah nanti dalam pembelajaran itu berdiferensiasi? Jelas saudara, dan karena seperti ini, tidak semua anak itu mempunyai gaya belajar yang sama. Kita harus bisa memilah dan memilih. Ada juga anak itu yang bermasalah dengan servis atasnya.
Ada yang juga bermasalah dengan pasif bawahnya, sehingga perlu kita jadikan beberapa tutor. Katakanlah kita bagi 4 tutor, mana yang mungkin nanti kita tekankan ke anak-anak. Jadi dari 4 tutor itu nanti kita pilih-pilih, kita bisa oh yang ini coba belajar yang audio dulu, ini belajar yang visual dulu, yang terakhir ini yang kinestetik dulu. Jadi harus kita pilih-pilih, kita bisa diferensiasi sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan itu akan muncul gaya belajar. Berarti nanti di masing-masing kajian siswa sudah sesuai dengan profil belajarnya. Sudah sesuai dengan profil belajar. Oke. Kalau tadi saya dengar secara efektifnya berarti siswa itu mampu punya rasa tanggung jawab. Ya. Untuk salah satunya mengembalikan anak. Nah. Oke, saat ini yang terakhir Ustaz Anwar, Siap. terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Ini kan nanti kita ke lapangan karena PCUK. Ya. Siap. Rencananya hari kapan Ustaz? Bagaimana nanti? Karena kelas 10 saat itu hari Senin. Jadi hari Senin nanti kita ke lapangan, kemudian kita langsung melakukan sesuai dengan modul ajar yang sudah kita buat. Tahapannya mulai dari pengondisian, pemanasan, kemudian penyampaian materi ke anak-anak dulu sebelum pemanasan, kemudian baru nanti mereka praktik secara langsung bagaimana. Bagaimana Ustaz Anwar strategi yang akan dipersiapkan Ustaz Anwar untuk di kegiatan di lapangan nanti? Tentunya harus ada tahapan-tahapan sebenarnya. Termasuk salah satu yang kami buat itu yang pertama ya kegiatannya ya pembukaan dulu seperti salam, sapa, ke anak-anak, menanyakan kabar ke anak-anak. Setelah itu selesai, paling tidak itu kita membuatkan profil pelajar masing-masing. Apa itu? Ya biasanya saya biasakan untuk mereka tidak memahami apa itu Pancasila. Jadi ada satu anak berdiri, kemudian menyampaikan Pancasila itu dan dibuka oleh anak. Itu penguatan. Kemudian kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa sih di materi hari ini? Kalau bola voli ya, yang saya katakan tadi, ya, Anda bisa melakukan praktik pasif nyata dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita baru masuk ke intinya. Intinya apa? Intinya kita awal dengan pemanasan terlebih dahulu. Tentunya doa itu ada di sebelum sebelum pemanasan. Sebelum kegiatan setelah pemanasan, mereka baru kita berikan teknik-teknik bagaimana sih cara melakukan pasif bawah, teknik melakukan pasif atas dan servis. Kemudian setelah itu baru nanti kita lakukan yang namanya refleksi atau evaluasi diri. Ya, artinya evaluasi. Kita evaluasi anak-anak itu kira-kira yang sudah bisa siapa saja, yang belum bisa siapa saja. Yang sudah bisa kita tanyakan ke depan untuk mencontohkan kepada teman-temannya. Kemudian yang paling akhir yaitu penutup kita tutup dengan polling down. Kemudian setelah kemudian mereka melakukan penutupan dengan berdoa. Setelah itu selesai, anak-anak bisa tos untuk merapatkan kekompakannya. Kita biasakan mereka itu tos bersama-sama, yaitu kelas masing-masing. Seperti itu saudara. Oke, kita lakukan. Masya Allah, mantap sekali ya, Masya Allah ya. Ustaz Anwar sudah membagi sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kira-kira di anak yang audio kegiatannya seperti apa, visual itu kegiatannya seperti apa, kinestetik seperti apa, yang dimana sama-sama tujuannya adalah mempraktikkan misalkan passing atas, passing bawah, dan servis. Mungkin ini dari salah satu dari passing atas saja audionya. Dari audionya itu kan berarti mereka kayak mendengarkan atau menyampaikan. Nanti kita berikan anak-anak itu tampilan, dan kebetulan kita punya itu sendiri. Jadi mereka satu kelompok itu katakanlah yang sudah ada bagi di audio itu, mereka bawa habis semuanya. Kemudian mereka akses di audio yang sudah kita YouTube yang sudah kami buat dengan PCUK. Mereka membuka, kemudian nanti mereka mempraktikkan. Itu yang audionya. Kemudian yang visual atau secara langsung. Tentunya ketika kita mengelompokkan kan harus tahu kemampuan masing-masing ya. Visual itu rata-rata anaknya sudah bisa semua. Jadi apa? Nanti ada 1-2 anak yang melakukan secara langsung, 2-3 anak mengamati. Setelah itu kalau mereka sudah bisa, baru berpasangan untuk melakukan. Ya,
Tapi tentunya kita contohkan sebagai seorang guru kan kita contohkan dulu bagaimana cara passing atas, passing bawah dan seterusnya. Kalau untuk yang kinestetik atau sudah geraknya ya, nah, geraknya sebenarnya sih harus sama dengan visualnya saja kan. Kalau ini pengamatan secara ya ada apa namanya, ada 2-3 yang memperhatikan. Kalau ini sudah tidak langsung semuanya melakukan, artinya bersama-sama berpasangan melakukan gerakan passing atas, passing bawah. Kalau dilihat dari rangkaian pembelajaran dari pembuka, inti, penutup, berarti dalam tujuan pembelajaran itu siswa sudah mampu untuk melakukan di audio modelnya tadi, kinestetik bagaimana, visualnya bagaimana, mempraktikkan baik passing atas, passing bawah, servis dan permainan bola voli. Luar biasa. Kalau di kegiatan penutupnya, Ustaz Anwar, ada kegiatan refleksi apa yang? Iya, setelah mereka selesai melakukan teknik passing bawah, passing atas sebagainya, kita kumpulkan bersama dan kita lakukan evaluasi. Jadi ada beberapa anak yang nanti akan mencontohkan di depan, ya. Jadi nanti ada anak-anak yang di depan, kemudian murid memberikan refleksi. Jadi ke depan menyampaikan hasilnya seperti apa, cara melakukan passing bawah yang benar seperti apa, passing atas yang benar seperti apa, cara melakukan servis yang benar seperti apa. Ada 1-2 anak yang melakukan dan bergantian setiap tutor. Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang guru itu harus memberikan penguatan. Terkadang murid itu merasa bahwa mereka sudah bisa, tapi ketika kita amati masih ada gerakan yang salah, sehingga kita ya juga harus mempraktekkan. Oh, gerakan yang benar itu seperti ini, tangannya harus lurus, posisi tangannya harus mengepal, itu untuk servis. Jadi atasnya tangan 5 jarinya harus terbuka, siku kita tidak boleh kemudian terlalu pendek, harus lurus dengan sejajar dengan pundak kita. Itu mungkin yang ya. Kemudian kita menjelaskan pertemuan selanjutnya itu apa sih? Seperti itu. Terima kasih Ustaz Anwar atas kegiatan praobservasi kelas dulu. Ustaz sudah di lapangan, sudah siap praktik. Dan kita akan lihat nanti kegiatan pembelajarannya di lapangan. Siap. Nah, mungkin yang menjadi catatan saya, Ustaz Anwar, pada kegiatan praobservasi hari ini, saya kembali mengingatkan yang pertama adalah ketika PPM nanti disampaikan tujuan PPM-nya ya, karena itu adalah goalnya, fullnya, targetnya untuk pembelajaran. Yang kedua mungkin dikuatkan kembali Ustaz Anwar terkait kajian tadi dari masing-masing tadi yang disebutkan Ustaz Anwar, anak yang punya audio harus mempraktikkan apa, visual apa, kinestetik apa. Nah nanti mungkin di situ butuh penguatan bahwa keterampilan itu tidak langsung dalam 2 jam itu selesai. Kan mungkin hari ini fokus kepada anak-anak yang diantaranya kinestetik tuntas dulu untuk mempraktekkan. Mungkin audio visualnya bisa nanti tidak mungkin dalam waktu 2 jam pembelajaran bisa selesai dari belajar itu semua misalnya. Nah itu Ustadz, terima kasih Ustadz Anwar. Semoga besok kegiatan pada observasi pembelajaran di lapangan dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih Ustadz Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ustaz, sebelumnya Ustaz absen dulu ya. Yang hari ini tidak masuk siapa? Afta. Oke Afta. Kenapa Afta? Sakit ya. Oke, Afta sakit. Ya. Yang lainnya hadir ya ini ya. Karena Ustaz, hari ini materi kita yaitu permainan bola voli. Nanti kita hanya belajar passing atas, passing bawah, kemudian servis. Seperti itulah ya. Jadi tolong disiapkan kondisi fisiknya, harus semangat. Ya, sebelumnya silakan ketua kelas ke depan. Raffi, ketua kelas, pimpin doa. Sebelum kita berolahraga hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Raffi, pemanasan dulu nak. Agar kita tidak cedera, alangkah baiknya kita pemanasan dulu ya teman-teman. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum nanti kita ke materi inti materi kita yaitu game pemanasan ya, estafet bola.
Contohnya seperti ini, silakan lo. Lo silakan ya. Ada peluit, lakukan gerakan mengangkat, kemudian nyampe belakang langsung bilang, woi bareng-bareng, putar balik. Yuk. Ini contohnya. Contoh. Woi, balik, oke. Sip, sampai sini paham? Oke, kita lombakan. Persiapan. Yang kalah ngapain, Sir? Yang kalah skor jam 1 kali. Yuk, siap. Ayo. Yuk. Hey! Pada hari ini tujuan pembelajaran yaitu passing atas, passing bawah bertujuan agar kalian bisa melakukan passing atas, kemudian passing bawah dan service. Oke, silakan langsung dibagi kelompoknya. Pak Fi kesini nak, ada ke sana, bola satu, saling berhadapan. Oke, kamu sini Le, kamu sini aja sini. Oke, gantian passing setelah passing. Ya, dilempar aja bolanya ya. Sini. Oke, bisa ini. Ayo. Oke. Ya, passing bawah dulu. Setelah passing gantian mundur ke belakang. Ya, mundur. Yuk. Ya, bawah. Oke, mundur. Satu orang yang di depan melempar ya. Sama aja. Kayak kemarin ya, satu orang melempar setelah melakukan mundur ke belakang. Yuk. Nah, mundur. Stop. Nah, stop. Cukup, passing atas. Ya. Passing atas. Oke, stop. Kita modifikasi bolanya, yuk. Cukup, selanjutnya servis bawah, agak mundur ya. Dipaskan dengan posisi temannya. Bola sana, Wi. Bola di sana. Kamu di situ. Yuk, ada peluit. Ya, sip. Sip, lanjut mundur. Ya. Oke, sip. Kowe nak ngono, Cuk. Cukup. Baik, anak nausa silakan kita refleksi, silakan semuanya. Silakan temannya dipijeti, ya. Nah, biar enak kakinya diluruskan. Oke, kakinya diluruskan. Bersama-sama diusahakan cium lutut. Cukup. Baik, ya, terima kasih anak nausa. Ya. Dari materi tadi, kira-kira kesulitan apa yang kalian dapati ketika melakukan passing bawah? Rino, apa no? Harus pas sama tangan. Azza? Akurasinya. Bagas, kerjasama. Raffi? Kontrol powernya. Akurasi. Anja? Sama kan, harus akurasi. Akurasinya. Yusuf? Harus lurus tangannya. Rama? Harus pas dengan tangan. Baik. Ya, jadi gerakan tadi yang perlu kita lakukan adalah kontrol, benar. Ya, posisi kuda-kuda. Kemudian tangannya ketika passing bawah harus lurus. Posisinya gegap seperti ini. Sama ketika passing atas, posisi tangan itu juga harus depan kepala. Ya, kemudian yang terakhir servis, satu kaki di depan, posisinya gegap, boleh kenanya ini atau sini. Yang penting ketika melakukan lurus, itu yang perlu kita evaluasi. Maka depan materi kita sudah berganti. Apa saat penilaian? Passing bawah, passing atas sama servis. Itu nanti masuk nilai PTS. Saya kira itu saja ya. Sampai ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tos, kita tutup dengan bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tos bersama-sama ya. 10-2 kompak semangat Allah Akbar. 10-2 kompak semangat Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustaz Anwar. Saya dan bukan Ustaz. Dengan wajah dan responnya ini kayaknya pribun. Habis setelah mengajari perasaannya Ustaz Anwar pribun. Biar masuk pikirnya memang biasa. Secara semangat belajarnya juga masih tinggi. Kalau saya tadi menyimpulkan bahwa semangat belajarnya termasuk pada yang saya berikan ke anak-anak itu ya anak-anak harus semangat. Makanya nanti ketika kita memberikan materi itu ya mereka bukan, mereka sehat, dan nanti ketika mendapat materi yang lain sama aja dengan materi yang saya
kalau lihat semangatnya sebenarnya panjenengan itu kayak sudah mewakili kesehatan seluruh alimah ini dalam keadaan nyaman. Ya. Indikatornya pokoknya ada di gurunya, gurunya bugar, jadinya semua bugar. Bukan semangat, ya semuanya semangat. Setamar luar biasa ya, mungkin saya tadi mendampingi di pembelajaran permainan volley kelas 10. Begitu gesitnya baik gurunya maupun muridnya, sehingga umur yang mana ini siswanya ini sama-sama masih punya energi yang sama, cuma bedanya itu satu setengah. Itu masih muda lah, semangatnya jenengan yang muda, maksud saya begitu. Kalau umurnya sudah lumayan. Iya, masya Allah. Iya. Tapi semangatnya itu pasti. Nggih, Ustaz Anwar. Menurut panjenengan, bagian dari proses tadi waktu di lapangan itu, bagaimana mendampingi anak-anak di kelas 10 di permainan bola voli itu pasti ada hal-hal yang luar biasa yang panjenengan miliki. Menurut dari Ustaz Anwar sendiri, kelebihannya Ustaz Anwar itu nopo proses pembelajaran tadi sudah dilaksanakan. Kalau kelebihannya kita seorang guru ya harus semangat memberikan suatu karena jangan setengah-setengah. Kalau kemudian kita memberikan materi ya materi itu harus yang menarik. Ya. Tidak kemudian kita memberikan materi itu yang asal-asalan. Kemudian bagaimana kita bisa melihat membaca setiap karakter masing-masing siswa. Ada 3 karakter ya mungkin yang selama ini kita kenal ya untuk diferensiasinya. Yang pertama ya tipe anak yang audiovisual, kemudian tipe anak yang kinestetik, kemudian anak yang auditory. Kita harus mewadahi mereka, tidak hanya sudah semuanya kita gebuk ya klasik semua. Karena ada anak ini yang secara kemampuan dasar mereka itu tidak harus kita baru nanti cara prosesnya pelan-pelan ya kita memblended ya saya sampaikan ya, artinya yang mungkin pertukaran yang kinestetik kita masukkan ke visual, yang auditori kita masukkan ke kinestetik. Artinya teman Persebaya itu penting untuk mereka belajar secara bersama-sama. Prosesnya nanti harapannya ya bisa melakukan apa yang sudah kita berikan tadi bola voli ya, mungkin pastinya smashnya, kemudian servis atasnya dan sebagainya itu sangat penting. Dari kelebihan itu pasti kita punya tantangan. Ya. Tantangan setiap guru pasti punya metode, punya tantangan masing-masing. Menurut panjenengan, bagian dari proses pembelajaran yang di lapangan yang belum optimal untuk semua saya kira sikapnya karena secara kepribadian mereka kelihatan belum, dan itu masih butuh proses. Contohnya apa? Gula itu saja. Kalau kita aba-aba anak turun kembali kami dikembalikan sampai di situ nggak mungkin dikembalikan atau dilakukan. Sehingga apa? Perlu penguatan sih. Dengan cara apa ya? Dengan cara membentuk ini ikat ya, yang hari ini melahirkan siapa, mengambil siapa itu, yang kemudian mereka untuk sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab itu masih kurang. Jadi itu butuh proses yang mungkin pelan-pelan kita masukkan, seperti itu. bagian proses yang mudah salah satunya sikap. Mungkin ada yang belum optimal lagi yang bisa digali sama Ustaz Anwar dari proses pembelajaran tadi. Selain sikap ya, mungkin psikomotornya sebenarnya istimewa gerakan yang paling sulit ya yang saya amati dari anak-anak ya, kemampuan untuk ya sebenarnya itu sangat sulit. Tidak banyak anak yang bisa melakukan sebenarnya, tidak banyak anak yang bisa melakukan servis. Kalau masih anak yang bisa, sehingga ya, bagian-bagian kinetik psikomotor yang itu yang perlu kita tingkatkan. Selain sikap seperti itu saja. Dari kelebihan panjenengan sudah memberikan tanggapannya ya, karena dalam bagian prestasi kan ada yang belum optimal. Iya. Menurut Ustaz Anwar, ke depan pasti pengen melaksanakan pembelajarannya lebih baik. Upaya apa yang mungkin bisa dilakukan Ustaz Anwar, terutama sahabat sikap tentang sikap untuk pembelajarannya ke depan lebih baik? Untuk sikap ya kerjasama guru piket dan guru mata pelajaran dengan wali kelas itu penting.
misalnya ya. Artinya bisa naik kelas untuk ya, salah satu contohnya ya membersihkan kelas dan sebagainya, memberikan amanah tanggung jawab dan sebagainya. Itu nanti imbasnya ya ketika mereka di belajar juga. Selain itu sebenarnya tadi yang saya sampaikan tadi pembentukan piket ya, atau tutor termasuk ya. Kalau piket kan jelas ya, mungkin nanti yang kembalikan untuk satu, yang ngambil untuk dua, dan seterusnya. Belajar sudah sama. Ketika sudah apa namanya alat itu mau diambil ya, mereka sudah tahu ternyata bukan ini yang ngambil untuk yang balik untuk sama halnya dengan mungkin mempersiapkan lapangan itu kan kalau bagi satu anak itu kan yang bersih ya. Sehingga ya ada piket yang begini dan sebagainya. Sarana prasarana harus sudah siap ketika kita belajar dan itu yang melakukan ya sendiri. Dari yang psikomotor, Satanggar, hal apa yang ke depan pembelajarannya bisa lebih baik dari pembelajaran tadi yang awal kita belum. Jadi kalau di bagian psikomotor ya saling ya saling berbagi, dia secara kinesthetik bagus itu kita masukkan ke auditory, kita masukkan ke visualnya. Ya mereka saling bertukar kemampuan ini. Kadang anak itu kan secara apa namanya secara prakteknya nggak bisa, tapi ketika yang ngajar itu artinya yang memberi contoh itu anak-anak yang sudah bisa, ya mereka akan semangat untuk melakukan. Jadi bagian tersulit, servis, apalagi servis atas, ya, atau smash. Kalau tidak anak-anak nonaf, kalau tidak anak-anak yang sudah biasa, ya mereka sudah masuk ekstrakurikuler ya sulit. Kemudian berapa? Saya itu selalu biasakan ini. Saya katakan anak-anak yang sudah masuk kurikuler itu berapa? Nanti saya masukkan kalau baru sampai begini. Tingkat ahli lah yang ada di ya, anak-anak yang secara pembelajaran mereka audio, teori, mungkin mereka secara ke visualnya. Sehingga dari situ akan tertransfer ilmu mereka dan guru nanti mendampingkan mereka. Yang salah kita masukkan ini loh gerakan yang berbeda. Tapi secara pembelajaran kita lebih memberi kepercayaan ke anak kita dan lebih efektif yang saya bisa sampaikan. Selain alternatif, salah satunya di psikomotor solusi awal adalah anak bisa memberikan kepemimpinan terhadap temannya. Adalah bisa memberi solusi yang untuk bisa masuk ke diferensiasi sosial, diferensiasi pembelajaran mewadai itu di psikomotor. Sudah yang sama. Kita untuk persebaya, membutuhkan persebaya. Kita lakukan dari awal pemetaan ini. Pemetaan kalau di saya kan pasti saya bagi menjadi 5 tutor ya di setiap kelas. Itu saya sampaikan jujur. Dan mereka nanti belajar bersama-sama ya di situ. Belajar dari materi. Plus nanti pasti ada satu anak itu yang di tutor itu yang ahli dalam materi yang kita berikan kayak voli ya. Berarti mereka satu anak ya ahli di voli. Sehingga dari situ nanti anak-anak bisa belajar secara bersama-sama. Untuk penggunaan modul yang tadi disampaikan, Ustaz, LKPD itu kita berikan ya ke anak-anak ya. yang di e-learning banyak caranya ya. Dulu pernah kita berikan itu enggak dulu ya. Perkembangan setelah pandemi itu luar biasa ya. Sampai kita buat modul bersama-sama. Di e-learning kita punya aplikasi. Sampai anak walaupun tidak ada kita, mereka bisa mengirim video habit. Iya, mereka bisa mengirim video olahraga Kebiasaan. Iya, kebiasaan dari e-learning itu ya, dari e-learning sekolah kurang itu kita bisa memvariasikan. Oh, MKT ternyata tidak hanya kalau kita berikan kan terkadang ya, zaman dahulu mungkin ya kita pakai kertas saja, ini tidak, sudah mereka scroll di materi Magic sudah ada sampai video gurunya. Alhamdulillah saya aktif di YouTube karena kan saya sudah berapa YouTube itu berapa lebih ya itu Karya kita ya di situ. Poli gerakan pasti seperti apa dan itu diakses anak-anak di e-learning mereka Lebih mudah lebih mudah. Karena kenapa kemudian kadang itu satu waktu saya minta anak-anak itu bawa ke lapangan ya. Ayo silakan dibuka sebentar materi ini, silakan dibuka paginya, silakan kalian kerjakan di e-learning kalian. Dan silakan amati yang sudah berikan videonya, silakan di apa namanya diakses. Karena anak kecil Ustaz yang praktekkan, iya Ustaz yang praktekkan. Folinya masih natural banget dari gurunya sendiri yang pakai. Ustaz yang bisa kita. Itu kan dari situ kan menarik ya, karena anak-anaknya mereka senang dengan
Nah, pelajar terkadang ini anak laki-laki itu ya, itu pelatih mereka itu benar. Betul. Kalau materi yang lain, ya apalagi namanya sedawat, ada kurang-kurang bagi mereka. Nggak Oh masalah. enggak, apa itu satu? Termasuk bola voli. Termasuk bola voli. Kalau di SMA ini kan baru ya punya anak-anak tantangan itu. kita. Ya, kalau saya tanya saya sudah dapat bola voli belum pernah Ustaz. Ketika mereka kita kenalkan ya, pastinya ya sudah nggak bisa pasif, nggak bisa gini. Berarti harus ada modifikasi ya. Ya, harus ada modifikasi. Modifikasinya apa? Salah satunya memberikan yang mengajari temannya yang sudah bisa itu. Jadi Anak ekstra tadi. Anak ekstra jadi apa? Pelecut semangat mereka. Siap kapan ini dilaksanakan saat tanggal? Bisa ditanya sama. Ini kan tiga, saya kira tiganya bisa nilai kita lakukan evaluasi. Ini sudah evaluasi kedepannya yang kita perbaiki di bersama-sama dengan MGMP Internal. Saat tanggal dari semua tadi baik dari pra, obser sampai pasca, yang terakhir kita punya waktu yang luar biasa di hari ini tentang menyampaikan program-program yang belum optimal dan solusinya apa sudah terjawab sebagai Ustaz Anwar. Mari kita sama-sama, terutama di tim internal kita, ini jadi salah satu pengembangan evaluasi yang nanti bisa punya kontribusi yang luar biasa terutama untuk divisi. Siap Kak ya bersama-sama ya. Solusi semua sudah ada di Ustaz Anwar, tinggal waktu dan eksekusinya gas. Kapan? Gitu ya Ustaz. Siap. Ya Ustaz Anwar, saya terima kasih atas silaturahminya dalam berbagi kegiatan pasca ini. Saya singkatkan di rencana tindak lanjut yang luar biasa dari Ustaz Anwar sudah bagaimana bisa mengajak muridnya merefleksikan hal-hal yang sudah dipelajari. Ini saya lihat dari segi akademik, terutama di psikomotor tadi, panjenengan sudah bisa melancarkan modifikasi strategi apa yang dikasihkan, materinya apa, mengelompokkan dari diferensiasi anak-anak yang punya gaya belajar itu sudah terlatih. Yang saya lihat di situ. Dari sepanjang pembelajaran saya lihat bahwa mereka itu juga punya pemecahan masalah, itu yang luar biasa, terutama di kegiatan sikap ya tadi. Anak bicara bisa peduli itu balik modal luar biasa. Yang di sosial sudah disampaikan Ustadz, solusinya nanti kalau belum ada peduli ada kegiatan tiket tutor sebaya, ada pembiasaan wali kelas yang bisa mempunyai kontribusi. Ini bisa dilakukan untuk semua makhluk karena stakeholdernya kita sebenarnya kalau memotivasi anak itu lewat wali kelas. Hal itu bisa 95% bisa memotivasi dia bertemu dengan guru mapel apapun. Bisa cekel ya. Kalau si wali kelasnya saya ngomong gitu kan wis karena kalau agar itu. Dan yang terakhir emosional, Anda bisa berinteraksi, bisa berkolaborasi. Terakhir ada kegiatan stop untuk melakukan pijat dan untuk tenang dulu dalam polling dot dan lain-lain. Yang kedua, rencana yang tidak lanjut adalah panjenengan sudah memberikan gambar yang konstruktif, yang jelas. Kedepannya pengembangan ini siap setelah puasa. Kita berjalan bersama-sama dari Pak Anwar ya. Problem solving dan solusi panjenengan harus saran-saran bisa memberikan kontribusi untuk tim yang lain. Bismillah. Semoga Ananda di pendampingan kelas 10 di pandangan bagaimana memberikan start pemikirnya berpikir murid, menyelesaikan masalah, komunikasi, mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Gitu. Ustaz Anwar, terima kasih atas waktunya untuk percakapan pasca di kegiatan kelas 10, terutama di materi permainan bola voli. Siap. Begitu Pak Adi yang untuk percakapan pasca. Saya kembalikan ke Pak Adi. Terima kasih waktunya ya. Jadi pada kesempatan ini Ustaz Anwar ini adalah rangkaian pendidikan guru. Masya Allah. Langsung direspon lagi. Kedua ini adalah TKP adalah ini adalah proses pendidikan guru, yaitu melihat bagaimana dari ini
observasi yang berbasis coach. Supervisi akademis berbasis dilakukan pada dialog pasca observasi dan pelajaran. Baik ya, sudah dulu luar biasa ya di dalam coach terus kan kemampuan yang bisa diambil dari seorang coach, seorang supervisor ini adalah satu, bagaimana kemampuan bertanya. Sudah di luar biasa. Diri setelah ini diberikan solusi, sekarang digali lagi. Nah, ini juga kemampuan mendengarkan dan kemampuan bertanya juga dan kemampuan bagaimana menangkap kata kunci yang diberikan kuncinya. Nah, ini penting sekali. Nah, terus prinsip dari coaching ya di sini tadi sudah disampaikan bagaimana di awal membangun kemitraan. Jadi perlu mitra. Kalau artinya orang di kelas, artinya orang di sini, ini repot. Tadi kemampuan coach di dalam membangun kemitraan ini penting. Ya, terus tadi disampaikan tujuannya dengan jelas, observasi, pembelajaran dilanjutkan. Ini penting sudah dilakukan tujuannya, terus bagaimana memberikan pertanyaan berbobot itu apa? Tadi sudah jelas dibuatnya sekali pertanyaannya ya diri. Jadi bagaimana pertanyaan itu bisa menggali lebih dalam dari kunci atau dari yang disupervisor itu biar mengeluarkan jurus ide-idenya. Perlu memang pemilihan kalimat berbobot itu penting. Itu sudah dilakukan oleh Teddy. Luar biasa ini untuk memberdayakan kunci di dalam solusi yang dihadapi biar muncul tadi masalahnya jadi biar muncul solusi yang luar biasa dari kuncinya. Nah, yang terakhir adalah tindak lanjut atau pengembangan diri dari kuncinya atau dari guru yang bersupervisi. Tadi ditanyakan kapan ini penting. Ini penting. Karena apa? Sejatinya di dalam supervisi itu yang mau dilakukan. Lama ini kan begini, supervisi ini kan sebetulnya kegiatan tahunan atau penilaian kinerja kembali dilakukan atau saat-saat akreditasi. Sebenarnya itu tidak. Menurut saya itu harus dilakukan kapan saja. Tidak harus seperti itu. Jadi ini kalau dibudayakan, ya, ini mampu memberikan peningkatan kompetensi guru secara luar biasa. Saya yakin ketika itu dibudayakan di sini, anak-anak nanti akan luar biasa. Karena apa? Karena guru sejatinya ini nanti tahu apa yang dia kurang, apa yang perlu ditingkatkan dan sebagainya. Dan beliau nanti bisa memberikan solusi apa yang sudah dilakukan kurang, apa strategi yang mungkin bisa memicu anak atau merasa biar berbuat lebih baik, muncul semuanya. Dan itu nanti akan dicobakan di pembelajaran selanjutnya. Dan juga sebagai guru yang bersupervisi bisa melihat barangkali di situ ada bentuk kreativitas, inovasi guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Ini bisa ditularkan, bisa dilihat, bisa dicontoh untuk pembelajaran di kelasnya guru yang lain. Ini luar biasa. Nah, inilah Ustaz Anwar, ini kegiatan proses pembelajaran. Mudah-mudahan nanti ketika sudah lolos dan nanti jenjang karirnya lebih tinggi ditunjuk barangkali yayasan menjadi kepala sekolah. Beliau sudah siap dengan keterampilan ini. Nah, untuk dari kepala madrasah keluarga. Jangan sambung tangan. Kita berharap tapi jangan sambung. Insyaallah madrasah. Amin amin amin.
lebih baik ya, bisa memberikan manfaat dan mengantarkan anak kita menjadi anak yang luar biasa, punya akhlak yang baik dan menjadi generasi emas untuk memimpin Indonesia. Begitu atau suwun waktunya. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Ustaz Anwar. Bismillah. Terima kasih ide-ide kreatifnya. Ini memberikan masukan luar biasa untuk bersama tim maju di PCOK. Beliau gugusin memang sangat gesit. Muridnya kalah gesit ya. Siap. Ampun. Gitu boleh saya. Sudah. Sama tahu asal nih. Kayaknya. Ini dikumpulkan ke Pak Andi. Sudah di